Dan ini saya berharap masih muda dan menjadi pemimpin dan dipercaya serta disukai oleh keluarga yang awalnya menjadi wali kota, sekarang juga menjadi wakil presiden yang harus kami persiapkan dan memenuhi agar bisa menjadi pemimpin muda yang tegas, bijak, dan disenangi warga. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Terus terang saya sangat kaget sekali ya ketika yaitu Gibran di sini menjawab pertanyaan dari siswa SD. Yaitu bahkan anak SD di sini berani mempertanyakan yaitu tentang kiat-kiatnya yaitu sukses menjadi pemimpin muda. Kalau kita ketahui sih ya pada waktu lalu kita sudah melihatnya lah. Kemungkinan juga peran dari Presiden Joko Widodo, anak seorang presiden. Ya tapi memang kalau kita lihat pada waktu lalu misalnya menjadi wali kota Surakarta, menurut saya Gibran sudah membuktikan lah. Kalau di bawah kepemimpinan Gibran di situ banyak pembangunan yang sudah dirasakan oleh warga dan akhirnya juga saat ini membawa Gibran menjadi cawapres. Tetapi kalau kita melihatnya ya dari putusan MK, wow, di situ memang ada peran dari jasa Mahkamah Konstitusi yang setidaknya meloloskan usia di bawah 40 tahun bisa menjadi cawapres. Nah, menurut saya menjadi cawapres di sini berkat adanya putusan MK kalau menurut saya. Nah, tetapi yang cukup mengejutkan sekali, kan kita sering mendengar ya pada waktu lalu yaitu pada saat kampanye, bahkan di sini ada berita yaitu bukan cuma Muhammadiyah, Gibran disebut-sebut 9 kali absen dalam diskusi capres dan cawapres, terutama digelar di kampus-kampus. Nah, ternyata di sini Gibran nongol di sekolah dasar di sini dan bahkan pertanyaan dari anak SD di sini menurut saya juga sangat keren sekali, kiat-kiat sukses menjadi pemimpin muda. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa siswa SD ini mempertanyakan yaitu pertanyaan kepada Gibran. Menurut saya pertanyaannya ini sangat polos dan juga lucu. Tetapi kalau kita lihat ya agak gregetan sih, yaitu fenomena-fenomena pada Pilpres yang lalu. Seperti ini videonya. Dan ini saya berharap masih muda dan menjadi pemimpin dan dipercaya serta disukai oleh keluarga yang awalnya menjadi wali kota, sekarang juga menjadi wakil presiden. Saya ini dimulai dari muda Gibran sebagai seorang saat ini dan sampai jenjang berikutnya yang harus kami persiapkan dan memenuhi agar bisa menjadi pemimpin muda yang tegas, bijak, dan disenangi warga. Wow, di sini kemungkinan yang bertanya anaknya gurunya yang yang grogi ya, kemungkinan ada pertanyaan dari siswa SD seperti ini. Ya tetapi jawaban dari Gibran pun juga sangat lumayan lah kalau di depan anak SD kemungkinan ya. Nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini dari tweetan Arsi Paja. Di sini dari Yusuf Ikrom, males nonton yang lihat jawaban Mas Gibran apa. Cakep banget rambutnya. Beraninya depan anak SD, punya bapak pejabat gitu kan. Nah di sini memang dari Om Mbahku bahkan beraninya depan anak SD. Kalau kita melihat dari jejak masa lalu ya, pada waktu lalu ketika ada undangan diskusi di kampus, ada undangan seminar di kampus, itu bahkan juga Pak Prabowo dan Gibran kompak, yaitu sering absen, tidak datang pada saat acara diskusi atau acara seminar yang diadakan di kampus pada saat kampanye yang lalu. Ya, tetapi walaupun sering kali absen ya pada seminar dan juga diskusi di kampus, tetapi juga ada 58% masyarakat Indonesia memilih Pak Prabowo Gibran. Entah fenomena apa pada Pilpres kemarin. Di sini dari Rapi, wah mesti ditonton ini, menarik biar pas gede bisa jadi presiden. Jadi anak gua nggak kesusahan. Di sini dari Poli, saya tahu jawabnya, tapi takut ditangkap. Pakai nanya udah tahu jawabannya. Satu punya Bapak Presiden, corong dinasti.
sama aja kayak anak konglo yang ngasih tip biar sukses dan mandiri. Ya seperti itulah. Jadi di sini memang dari netizen-netizen memang sudah tahu ya rekam jejak dari Gibran di sini. Kalau menurut saya saat menjadi wali kota Surakarta ya sangat bagus sekali lah, dimulai dari bawah, dimulai dari nol. Tapi ketika pada saat lalu menjadi cawapres, menurut saya sudah ya setidaknya ada undang-undang yang dirubah, yaitu demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah dari sini saya juga penasaran sih beritanya itu seperti apa ya di sini. Gibran ditanya siswa SD cara jadi pemimpin. Saya punya tim yang gak kelihatan. Wah, ya saya percaya kok. Di sini saat menghadiri kegiatan belajar bersama siswa SD Al-Firdaus Banjarsari Solo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diberondong sejumlah pertanyaan oleh siswa kelas 5. Salah satu pertanyaan itu disebut Gibran sebagai pertanyaan susah. Pertanyaan untuk Gibran itu mulai dari soal kemacetan, pengembangan UMKM, hingga soal cara mengurangi pengangguran. Salah satunya, seorang siswa juga bertanya kepada Gibran soal tip menjadi pemimpin muda. Dalam menjadi pemimpin diperlukan wawasan luas dan pengalaman yang banyak. Mas Gibran, saya perhatikan masih muda. Sudah menjadi pemimpin dan dipercaya serta disukai oleh warga. Yang awalnya jadi wali kota, akan menjadi wakil presiden. Saya ingin meneladani jejak Mas Gibran saat ini sampai jenjang berikutnya. Apa yang harus kami siapkan untuk menjadi pemimpin cerdas, muda, bijak, dan disenangi warganya? Tanya siswa tersebut. Betul, saya sangat bagus sekali pertanyaannya di sini ya. Di sini pertanyaan atau sindiran ya. Nah di sini mendengar pertanyaan itu, Gibran mengaku pertanyaan itu sulit dijawab. Gibran mengaku sempat sampai saat ini dirinya juga masih belajar. Pertanyaannya susah, soalnya saya juga masih belajar. Tapi yang jelas ini, kamu kalau mau jadi pemimpin nanti punya anak buah. Pastikan anak buahnya bekerja dengan baik, jawab Gibran. Nah di sini menurut saya sangat wow sekali ya, dimana juga pada saat menjadi cawapres yang lalu memang ada peraturan perundang-undangan yang dirubah dan ya setidaknya memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka. Tetapi kalau pada waktu lalu misalnya ada undang-undang yang tidak dirubah, pasti di situ juga tidak akan bisa lah mendaftar menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya tapi memang kenyataannya seperti inilah. Gibran saat ini juga menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Ya, semoga saja, saya berharap sih di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka di sini bisa memajukan Indonesia yang lebih baik, bisa menjaga komitmen-komitmennya, dan menurut saya yang paling penting ya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya pada waktu lalu. Jadi menurut saya sangat keren sekali lah pertanyaan dari siswa SD di sini. Apalagi siswa SD ya, pertanyaannya bahkan juga sangat sulit dijawab oleh Gibran. Apalagi pada waktu lalu ketika Gibran menghadiri seminar atau diskusi di kampus-kampus, menurut saya jawab pertanyaan dari mahasiswa menurut saya akan lebih wow lagi ya. Tetapi di sini juga ketika banyak undangan diskusi dan juga seminar, Gibran dan juga Pak Prabowo bahkan juga kompak, yaitu tidak datang di acara seminar atau diskusi yang diadakan di kampus. Ya terbukti kalau kita lihat dari jejak digitalnya di sini, bahkan juga sangat banyak sekali ya Gibran absen di sini. Bahkan bukan cuma Muhammadiyah, Gibran disebut sudah 9 kali absen dalam diskusi capres cawapres. Ya seperti itulah, tetapi memang pelajaran ya. Semoga saja besok di pilkada serentak pada 2024, semoga saja masyarakat memilih itu berdasarkan rekam jejak, berdasarkan track record kerjanya, sehingga ya kita memilih pemimpin yang tidak mempunyai beban masa lalu. Bayangkan kalau mempunyai beban masa lalu, pasti setiap kebijakan-kebijakan ketika menjadi pemimpin pasti juga tidak akan pro dengan masyarakat. Ya menurut saya seperti itu kalau seorang pemimpin mempunyai beban masa lalu. Ya tapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.